Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Yusril dan kakak yang lainnya pada sore hari ini di acara Galeri Bible Kids. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa, minta Kak Glory yang pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di sore hari ini kembali lagi kami untuk beribadah. Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Di dalam Yesus, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Wah adik-adik, kakak lihat nih adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat lagi satu pujian, Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi
adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Fida mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus jamah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, Kak Fida nih punya beberapa pertanyaan untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ini dia. Nah, adik-adik di rumah kalau disuruh pilih nih, adik-adik di rumah lebih milih makanan yang enak ini, kue cake coklat yang enak ini, atau makanan yang udah basi? Kalau Kak Fida nih, tunggu. Kalau misalnya Kak Fida boleh tebak nih, pasti anak adik-adik yang ada di rumah lebih memilih ini. Ya kan? Ini cake coklat yang enak banget. Kak Fida juga udah bayangin rasanya. Aduh, rasanya pasti manis, enak banget. Ya, Kak Fida juga akan memilih cake coklat ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, ini dia. Kalau adik-adik di rumah lebih memilih mana nih? Lebih memilih jus jeruk atau hanya air putih biasa? Kalau Kak Fida dikasih pilihan ini, Kak Fida milih jus jeruk dong. Jus jeruk itu kalau panas-panas terus kita minum jus jeruk, aduh, udah manis, aduh, seger banget itu rasanya. Kak Fida sih lebih memilih ini jus jeruk sih daripada air putih, ya kan, kalau dikasih dua pilihan ini. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini dia. Kak Fida tahu pasti adik-adik semua di rumah sudah tahu kan ini permainan apa? Yap, betul sekali. Ini adalah labirin. Nah, adik-adik yang di rumah kalau diajak main labirin, adik-adik lebih milih mana nih? Labirin yang ini atau yang ini? Kalau Kak Fida sih lebih memilih labirin yang ini. Kenapa yang ini? Karena lihat deh, lihat jalannya gampang kan adik-adik. Lihat dari atas sini, terus turun ke bawah, cepet sampai di bawah sini. Tapi kalau yang ini, gimana itu masuknya dari, Aduh, Kak Fida nggak bisa. Kak Fida nyerah deh. Kak Fida angkat tangan. Kak Fida nggak bisa. Kak Fida nyerah kalau misalnya Kak Fida harus main labirin ini. Kak Fida nggak bisa. Jadi Kak Fida lebih memilih labirin ini yang lebih gampang untuk dimainin daripada labirin ini. Oke, kita masuk dalam pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ini dia. Adik-adik yang di rumah. Nah, kakak mau bertanya nih. Kalian mau jalan yang mana? Mau jalan ke surga atau jalan ke neraka? Ayo, semuanya pilih yang mana? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, dalam Mazmur pasal 1 ini menceritakan jalan orang benar dan juga jalan orang fasik. Di sini Kak Fida menggambarkan ini jalan orang benar. Nah, kenapa disebut jalan orang benar? Karena di sini mereka suka membaca firman Tuhan, mereka suka berdoa, mereka saling mengasihi. Sedangkan jalan orang fasik, Kak Fida menggambarkannya sebagai orang yang jahat atau memiliki sifat yang buruk. Lihat, contohnya seperti ini, suka membicarakan orang lain, suka memilih-milih teman. Itu adalah jalan orang fasik adik-adik. Nah, jalan orang fasik itu seperti apa sih? Pemazmur mengatakan orang fasik itu seperti sekam yang ditiup oleh angin. Nah, sekam itu adik-adik dia itu ringan. Kalau angin tiup, kalau anginnya dari kanan, dia akan
terbang ke kanan. Kalau anginnya dari kiri, dia akan terbang ke kiri. Nah, sekam itu apa sih adik-adik? Sekam itu seperti ini. Nah, ini adalah kulit luar dari beras. Nah, adik-adik, kita jangan mau ya seperti sekam, karena sekam itu dalam Mazmur mengatakan dia tuh tidak memiliki pendirian. Kalau misalnya orang mengatakan ini, dia ikut. Terus pada saat yang bersamaan orang lain mengatakan ini, dia juga ikut. Jadi suka ikut-ikut. Jadi nggak ada pendiriannya. Seperti tadi kalau misalnya teman kita memilih kue coklat, kita juga mau milih kue coklat. Atau teman kita memilih kue strawberry, aku juga mau kue strawberry, nggak mau pilih yang coklat. Nah, seperti itu adik-adik kalau orang yang tidak memiliki pendirian. Jadi adik-adik yang di rumah harus memiliki pendirian yang teguh, yaitu dengan memiliki satu pilihan saja dan tidak boleh goyah oleh omongan apapun dari orang lain. Nah, adik-adik, jadi ada dua jalan, yaitu jalan orang fasik dan juga jalan orang benar. Kalau jalan orang fasik, Kak Fida menggambarkannya atau dengan kata lain Kak Fida menyebutnya itu adalah sifat yang jahat. Nah, inilah contoh-contoh sifat yang jahat. Yang pertama ini nih. Ini adalah orang yang suka membicarakan orang lain atau suka membicarakan teman, bergosip. Siapa ayo adik-adik yang di rumah suka bergosip? Gak boleh, itu dosa, tidak baik. Nah, atau seperti ini. Nah, ini tidak mau berbagi permainan dengan adiknya atau teman-temannya. Ini juga tidak boleh karena ini merupakan sifat yang jahat. Atau ini nih. Ini adalah memilih-milih teman. Dia tidak mau berteman dengan orang yang dilihat jelek. Dia nggak mau, yang nggak punya mainan dia nggak mau berteman. Kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus berteman dengan siapapun yang kita temui. Baik dia masih kecil maupun sudah besar umurnya atau setara umurnya dengan kita. Dan kita juga tidak boleh berantem atau menjambak rambut teman kita. Itu sifat yang jahat. Tuhan tidak senang. Tuhan akan sedih kalau misalnya kita melakukan setiap perilaku-perilaku yang tadi sudah Kak Fida sebutkan. Tapi adik-adik, kalau kita memilih jalan yang benar atau yang Kak Fida sebut adalah sifat yang baik, seperti ini. Selalu baca firman Tuhan, terus selalu berdoa, kita berteman dengan siapa saja, dan juga ini nih yang paling utama, membantu orang tua. Nah, ini adalah contoh Yesus ketika membantu ayahnya Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Nah, kita harus bisa sama seperti Tuhan Yesus, memiliki semua sifat baik ini, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman, tidak suka membicarakan teman, dan juga membantu orang tua. Kita harus bisa mendengar, kita juga harus belajar untuk mendengarkan apa yang orang tua katakan, nasihat-nasihat orang tua yang orang tua kita katakan kepada kita. Nah, kalau misalnya kita memiliki sifat yang baik atau menjadi orang yang baik, kita akan disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyayangi kita. Tuhan Yesus akan sayang dan cinta sama kita. Dan kita dibuat Tuhan Yesus akan seperti pohon yang memiliki buah yang lebat, yang segar-segar. Dan Tuhan tidak akan membiarkan daun kita layu. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita memiliki sifat yang baik, kita akan disenangi teman-teman kita akan disenangi oleh papa mama kita, dan yang terutama adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kembali kepada diri adik-adik. Adik-adik yang di rumah mau seperti apa? Mau memilih jalan yang baik atau jalan yang jahat atau buruk? Nah, itu semua kembali kepada adik-adik. Kalau misalnya kita memilih jalan yang buruk, kita akan seperti sekam yang tadi. Kita tidak berpendirian. Tuhan Yesus tidak akan sayang pada kita. Dan kita akan masuk neraka. Kak Fida takut. Kak Fida gak mau jadi orang jahat. Kak Fida
gak mau memiliki sifat yang jahat. Kak Fide mau jadi orang baik aja yang memiliki sifat yang baik. Karena kalau misalnya Kak Fide jadi orang baik terus memiliki sifat yang baik, nanti Kak Fide disayang papa mama, Kak Fide disayang teman-teman Kak Fide dan semua orang, terutama Tuhan Yesus, dan Kak Fide akan masuk surga adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kita. Sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ya adik-adik, kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur pasal 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan yang tadi ya. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami memiliki pendirian yang teguh, tidak goyah, agar kami tidak seperti sekam yang ditiupkan angin. Tapi biarlah kami menjadi orang yang baik, memiliki sifat yang baik, sehingga kami disenangi oleh orang tua kami, teman kami, terutama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa. Kak APB yang pimpin dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Dan Tuhan Yesus, kami mohon supaya kami semakin rindu untuk membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Engkau. Juga tolong kami untuk kami boleh menjadi terang jalan bagi keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, Engkau juga menolong bangsa kami dari pandemi COVID-19. Juga kami berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan juga memberkati dalam kami belajar di sekolah kami. Dan juga kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati papa, mama, kakak dan adik kami. Kami sungguh menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kita memuji nama Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini,
Kakak minta Kak Vera untuk memimpin kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran bahkan taat akan setiap perintah Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan juga menolong kami, memimpin kami untuk senantiasa menjadi berkat, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keluarga kami, bahkan untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan sertai kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik jangan lupa tetap bersama dengan kakak-kakak di acara Galeri Bible Kids hari Minggu jam 4 sore. Dah. Harusnya